Wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh teman-teman sekalian. Alhamdulillah, mulai syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa min hadillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah. Saya berdiri di sini sebenarnya kalau dibilang untuk menceramah kurang tepat, tapi mungkin lebih ke mengingatkan ke teman-teman sekalian dan mengingatkan pada diri saya sendiri. Di sini yang akan saya bicarakan adalah tentang ketenangan hidup dengan husnuzon. Teman-teman semua tahu kan apa artinya husnuzon? Tahu kan? Nah, apa artinya? Oke, benar, berbaik sangka. Lantas kepada siapa kita harus berbaik sangka? Semuanya itu siapa? Ya, benar. Kita harus berbaik sangka kepada makhluk hidup, tapi bukan hanya kepada makhluk hidup saja kita harus berbaik sangka, tapi kita juga perlu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena berbaik sangka kepada Allah itu juga merupakan satu ibadah. Dengan kalian tahu kan namanya percaya kepada qada dan qadar? Qada dan qadar itu kan ketentuan Allah. Berarti secara tidak langsung itu juga kita akan berbaik sangka kepada Allah. Lantas kenapa sih sebenarnya harus berbaik sangka itu? Ada yang tahu kenapa saya bilang ketenangan hidup itu dengan berbaik sangka, dengan husnuzon? Ada yang tahu? Nah, berbaik sangka itu merupakan salah satu cara kita untuk melatih kesabaran. Berbaik sangka itu juga, kenapa saya bilang melatih kesabaran? Karena dengan cara berbaik sangka itu kita juga secara tidak langsung kita berpikir, kenapa kejadian A akhirnya menimbulkan kejadian B? Kenapa sih saya dapat nilai jelek misalnya? Atau kenapa sih saya tidak keterima untuk anak kelas 12 misalnya? Kenapa saya tidak diterima di universitas A dengan fakultas A? Padahal saya mau fakultas A. Akhirnya saya terpilih di fakultas B, walaupun di universitas yang sama. Dengan kita berbaik sangka, itu kita akan berpikir, oh mungkin kemampuan saya itu kurang di hal itu. Atau mungkin bisa jadi Allah menetapkan siapapun itu, misalnya anggap saja siapa yang kelas 12, Afu contohnya. Anggap saja kenapa Afu dia tidak lulus di jurusan yang dia mau. Ternyata jurusan itu kurang sesuai dengan kemampuan dia. Egonya mengatakan bahwa saya bisa kok di sini. Tapi pada kenyataannya akhirnya dari kemampuan itu sendiri, oh kamu bisa tapi masih rata-rata, tidak cemerlang di hal itu. Padahal sebenarnya dia bisa cemerlang di jurusan B yang Allah tempatkan pada dia. Itu. Atau bisa jadi kalau misalnya kita berpikir, saya ternyata tidak lulus di jurusan B karena Allah menyuruh saya untuk harus belajar lagi. Jadi segala kesulitan itu terkadang bukan tujuan Allah itu bukan untuk membuat Anda merasa susah atau untuk kalian memikirkan, karena saya nggak lulus di sini berarti saya bodoh dong. Ternyata bukan itu. Bisa jadi keinginan Allah adalah kamu harus belajar lebih giat, membuka mindset kamu tentang mindset teman-teman tentang hal-hal lain yang bisa jadi itu terlewatkan dari kita. Jadi secara tidak langsung dengan husnuzon itu pun kalian itu belajar
belajar melihat segala sesuatu dari sudut yang berbeda. Siapa yang suka baca novel atau nonton film? Semua, hampir semua suka kan? Dalam novel ataupun film selalu ada point of view, ya kan? Jadi setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk membuat kita merasa tenang dengan segala sesuatu hal yang terjadi, hambatan ataupun masalah yang kita alami, coba tempatkan diri Anda sebagai orang yang berbeda. Oh, kalau saya sebagai siswa mungkin memang saya bisa di sini. Tapi kalau misalnya nantinya dengan level mahasiswa mungkin saya nggak bisa gitu. Jadi harusnya apa nih? Gimana nih cara saya harus bisa mencapai hal itu? Dengan di situ kalian berarti dengan kalian tahu masalahnya, itu bisa belajar menempuh atau mencari tahu apa sebenarnya kekurangan kita. Atau mungkin bisa jadi oke, saya percaya dengan apa ketetapan Allah. Mungkin dia sudah tahu dengan kemampuan dia langsung sadar, oh saya tidak mampu di situ. Jadi dia percaya saja dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Akhirnya dia jalani itu. Dan pada akhirnya ternyata setelah dijalani, oh ternyata saya memang lebih cocok loh di hal ini. Ternyata teman saya yang lulus di apa yang saya mau itu tidak seenak, tidak semudah yang dibayangkan. Kayak gitu. Ini bukan hanya masalah jurusan atau apapun. Ini tentang general masalah kehidupan ya. Kadang masalah itu bukan suatu masalah. Bagaimana kita menanggapinya, itu yang menjadi poin utama. Apakah itu nanti akan menjadi masalah atau itu hanya cara Allah untuk membuat kita belajar, atau cara Allah untuk melihat seberapa kuat kita dalam menghadapi sesuatu. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.